Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Nandang Hermanto. Kali ini kita akan coba mempelajari bagaimana cara berkolaborasi membuat aplikasi Android menggunakan Flutter, GitHub, dan Visual Studio. Flutter ini adalah frameworknya, kemudian GitHub ini adalah version control system, sedangkan Visual Studio Code ini adalah editor untuk membuat kode programnya. Baik, langsung saja biar tidak terlalu menghabiskan waktu. Kita mulai dengan langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya hanya 3 langkah saja. Yang pertama, pastikan kita sudah punya akun GitHub. Kalau belum punya, silakan masuk ke github.com, kemudian registrasi. Setelah itu kita install Git di komputernya kita. Setelah itu langsung kita mulai kolaborasi. Nah, proses untuk mendaftar akun GitHub-nya saya tidak gambarkan karena saya kira ini sudah sangat umum ya, sudah sangat biasa. Sama saja dengan ketika kita mendaftar ke Facebook atau ke aplikasi-aplikasi yang lain. Kemudian untuk menginstal GitHub juga saya tidak gambarkan langkahnya secara lengkap. Silakan saja mendaftar, silakan saja mendownload akun GitHub-nya kemudian diinstal di komputernya Anda. Cuma ada hal yang perlu diperhatikan ketika menginstal Git. Bagian ini yang harus diperhatikan saat install Git. Pada saat adjusting your path environment, pastikan use Git from the Windows command prompt ya. Ini tujuannya biar perintah-perintah Git-nya bisa dipanggil dari command prompt. Kemudian pada saat langkah configuring the terminal emulator to use with Git bash, ini kita pilih use Windows default console window. Jadi nanti kita bisa menggunakan CMD untuk proses perintah-perintah Git-nya. Itu saja saya kira yang perlu diperhatikan. Kalau langkah-langkah yang lainnya saya kira umum ya. Oke, sekarang kita mulai ke proses untuk kolaborasinya. Saya asumsikan langkah yang ini tadi sudah dilakukan ya. Sudah menginstal, sudah membuat akun GitHub, kemudian sudah menginstal Git. Nah, sekarang kita mulai berkolaborasi. Sebelumnya kita setting dulu Git-nya ya. Setelah Git-nya diinstal, kita masuk ke setting Git-nya. Ada beberapa yang harus kita set. Saya masuk ke CMD. Ini saya maksimalkan. Kita cek dulu apakah Git-nya sudah terinstall atau belum. Ketikkan saja Git. Nah, kalau muncul seperti ini berarti sudah terinstall ya. Apa yang harus dilakukan di Git atau settingan yang apa yang harus dibuat di Git, kita buat seperti ini. Kita perintahkan git, kemudian config, terus min global, terus diperintahkan user .name. Ini kita buatkan nama usernya. Nama usernya saya tuliskan ini ya, Nandang 007. Yang perlu diperhatikan, ini adalah nama user yang sudah didaftarkan di GitHub ya. Jadi nama user yang sudah didaftarkan di GitHub kita gunakan untuk setting Git-nya. Kemudian setelah itu setting juga emailnya, git config global user, kemudian email ya. Emailnya juga ini email yang sudah didaftarkan di GitHub. Saya pakai email yang nandang007@gmail.com. Nah, seperti itu. Untuk melihat settingan yang sudah kita buat ini, kita bisa perintahkan git, kemudian config, terus min list seperti itu. Nanti akan terlihat ini username-nya saya sudah set ke nandang007, kemudian emailnya juga sudah saya set nandang007@gmail.com. Sekali lagi saya ingatkan, nama user dan emailnya ini yang kita gunakan untuk daftar di GitHub. Oke. Nah, setelah ini selesai setting GitHub-nya, sekarang kita mulai proses untuk kolaborasinya. Langsung saja masuk ke Visual Studio Code. Ini saya sudah masuk ke Visual Studio Code-nya. Terus langkah yang berikutnya, pilih sign in to sync setting. Ini nanti untuk menghubungkan dengan GitHub-nya ya. Sign in to sync setting, ini saya klik saja. Kemudian akan dibawa ke akun GitHub. Nah, ini saya masukkan akun GitHub yang sudah saya daftarkan. Saya pakai yang nandang007@gmail.com, kemudian masukkan passwordnya. Kemudian tekan sign.
Nah, setelah itu nanti akan diminta untuk membuka Visual Studio Code-nya. Tinggal open Visual Studio Code, kita akan dibawa kembali lagi ke Visual Studio Code. Kemudian pada saat tampilan allow an extension to open this URL, ini di open saja. Nah, ini berarti sudah masuk ya, sedang proses ya, untuk menghubungkan Visual Studio Code-nya dengan GitHub. Sekarang kita lihat di bagian sini. Nah, ini ada sudah login ya, Nandang 007 GitHub-nya sudah login. Kemudian ini juga sign in, setting sign sync-nya kita bikin on ya. Sync-nya kita bikin on. Terus langkah yang berikutnya kita install sebuah extension, masuk ke sini ya, bagian extension. Kemudian silakan diinstal extension yang namanya GitHub Pull Request and Issue. Nah, ini GitHub Pull Request and Issue. Nah, tinggal diinstal saja. Tadi dari masuk ke extension ya, ini posisinya saya sudah terinstall, berarti GitHub-nya GitHub Pull Request and Issue-nya sudah terinstall. Cirinya sudah terinstall. Di bagian sini ini sudah ada logonya GitHub ya. Bagian sini sudah ada logonya GitHub. Oke, selanjutnya sekarang kita buat project baru karena ini sudah terinstall. Kemudian kita juga sudah terhubung dengan GitHub-nya. Sekarang tinggal kita buat project baru. Membuat project barunya sama seperti biasa, dipilih view, command palette, kemudian new project, Flutter new project, application, kemudian select folder, tempatkan di mana ya. Kemudian diberi nama projectnya. Misalkan saya mau beri nama Flutter Application Latihan Kolaborasi. Oh, tidak boleh pakai huruf besar ya. Saya kasih nama Latihan Kolaborasi seperti ini ya. Kemudian saya tulisi 2023 lah ya, tahun sekarang. Kemudian saya tekan enter, tunggu beberapa saat sampai dengan projectnya dibuat. Ini seperti biasa dijawab yes saja. Ya, ini sudah siap ya. Kita sudah masuk di tampilan main. Nah, sudah masuk di sini. Langkah yang selanjutnya yang dilakukan apa? Ini dibiarkan saja dulu apa adanya ya. Biarkan saja dulu apa adanya. Sekarang langsung kita buatkan untuk masukkan ke GitHub ya. Kita masukkan ke GitHub, berarti kita buat dari source control. Di sebelah kiri ini ada muncul source control. Jadi ketika kita bikin project baru di Flutter, tidak perlu diapa-apain dulu, tidak usah dibuat dulu kode programnya, langsung saja kita masukkan dulu ke GitHub ya. Pilih version source control, ini sebelah sini ya, ada source control. Kemudian setelah itu dipilih inisialisasi repositorinya. Diklik inisialisasi repository, inisialis repository. Kemudian setelah itu kita commit ya. Nah, commitnya diberi saja. Ini saya tuliskan misalkan latihan kolaborasi. Ini commit yang pertama kali ya. Ini saya commit. Ada pesan seperti ini, would you like to stage all your change and commit them directly? Ini dijawab yes saja. Ditunggu prosesnya ya. Nah, setelah itu langsung kita publishkan branch-nya, publish branch. Nah, ini kita kasih pesan juga. Di sini Ctrl V yang tadi sudah saya copy ya, latihan kolaborasi juga. Kemudian tinggal publish branch. Kemudian ada pertanyaan seperti ini, extension GitHub want to sign in using GitHub. Ini di allow saja. Kemudian kita akan dibawa ke GitHub-nya. Kita open Visual Studio Code. Kemudian GitHub Authentication juga di open saja. Nah, setelah itu kita masukkan ke repositorinya. Nah, repositorinya kita bisa memilih mau repositori yang privat atau mau repositori yang public.
Nanti nama repositorinya ini ya, Flutter Application Latihan Kolaborasi 2023. Jadi sama dengan nama project yang tadi kita buat. Pilihannya di sini ada pilihan mau dibuat privat atau mau dibuat public. Kalau privat, yang bisa berkolaborasi nanti orang-orang yang kita invite ke repositorinya saja. Kalau pakai public, berarti nanti orang lain yang bisa mendapatkan link repositorinya kita juga bisa minta untuk berkolaborasi. Nah, ini kita bikin privat saja. Saya pilih yang privat. Ini sudah proses upload ke GitHub ya. Kemudian setelah itu minta ini successfully publish ini nama repositorinya gitu ya. Kemudian tinggal kita buka di GitHub-nya, open on GitHub. Nah, setelah itu kita sudah muncul ke GitHub ini. Jadi di GitHub yang kita punya, akun GitHub yang kita punya ini sudah muncul sebuah repositori yang namanya Flutter Application Latihan Kolaborasi 2023 sesuai dengan nama project yang tadi kita buat di bagian sini. Oke. Nah, setelah muncul ini, coba kita lihat lagi ke bagian Visual Studio Code-nya. Nah, ini ada permintaan create untuk pull request ya. Ada create pull request, ini ditutup saja dulu karena kita belum melakukan perubahan apapun ke project yang kita buat. Jadi ini kita close saja, tidak usah buat pull request. Kemudian kita kembali lagi saja ke GitHub-nya. Nah, di bagian GitHub-nya ini langkah yang selanjutnya adalah kita undang teman-teman kolaborasinya kita atau tim kolaborasinya kita. Masukkan kemana untuk mengundangnya, untuk mengundang teman-teman kolaborasinya kita masuk ke setting di posisi nama repositorinya ini ya, masuk ke setting, kemudian kita masuk ke bagian collaborators, kemudian setelah itu pilih di bagian bawah itu ada manage access, ada add people. Nah, ini kita masukkan nama-nama teman-teman yang akan kita ajak untuk berkolaborasi. Ini saya add people, terus masukkan nama usernya atau email gitu ya. Tentunya teman-teman kita ini yang sudah terdaftar di GitHub, yang mereka yang sudah punya akun GitHub. Nah, ini saya mau kolaborasi dengan Nandang Coba. Jadi saya menggunakan akun dua-duanya punya saya sendiri. Yang ini tadi Nandang 007, kemudian saya mau berkolaborasi atau mengajak kolaborasi dengan Nandang Coba. Ini saya masukkan Nandang Coba seperti ini, klik begitu ya, kemudian tinggal add Nandang Coba to this repository. Nah, ini tinggal di add saja, tunggu beberapa saat, kemudian nanti tampil seperti ini. Nah, ini posisinya sedang waiting ya. Waiting itu berarti meminta persetujuan dari Nandang Coba. Jadi saya membuat repositori dengan akun Nandang 007 mengajak kolaborasi ke Nandang Coba gitu ya. Jangan bingung dengan namanya ya. Dua-duanya Nandang, satu Nandang 007, kemudian satunya lagi Nandang Coba. Nah, Nandang 007 ini yang membuat repositori ini. Kemudian Nandang Coba ini yang kita ajak untuk berkolaborasi. Nah, sekarang kita tunggu Nandang Coba ini untuk menerima atau mengaccept permintaan kolaborasi dari Nandang 007. Nah, caranya bagaimana? Saya tunjukkan di komputer yang satunya ya. Ini saya pakai Google Meet saja. Saya masuk ke Google, kemudian ini saya menggunakan akun yang Nandang 007. Saya buatkan Google Meet saja. Kemudian mulai rapat baru lah ya, rapat instan saja. Kemudian ya, ini kameranya saya matikan saja. Ini juga saya matikan, saya menggunakan mic yang lain ya. Nah, ini kita tunggu. Saya mau login dari komputer saya satunya menggunakan laptop. Oke, saya login untuk join ke Google Meet-nya ya. Saya masuk menggunakan kode AAM DD
OP, kemudian TPK. Ya, saya gabung. Ini gabung menggunakan akun yang satunya ya, yang menggunakan Nandang Coba. Minta bergabung. Nah, ini sudah ya, saya izinkan untuk bergabung. Kemudian yang Nandang Coba ini kita coba bikin share screen ya. Ini saya ubah dulu tampilannya, buat tata letaknya ke sorotan, terus kita bikin maximize saja. Oke, Nandang Coba, kita coba share screen ya. Ini share screen, ini teman kolaborasinya maksudnya. Ya, ini sudah share screen. Ya, apa yang dilakukan dari akun yang tadi diajak kolaborasi, masuk ke akun GitHub-nya ya. Masuk ke akun GitHub-nya. Ini saya masuk ke GitHub. Kemudian GitHub-nya ini berarti menggunakan sign in dulu ya. Sign in, ini saya menggunakan yang Nandang Coba. Sekali lagi, ini adalah yang diajak kolaborasi ya. Nandang Coba, kemudian saya isi passwordnya. Sign in. Nah, setelah ini kemana? Setelah ini tinggal masuk saja ke bagian sebelah kanan. Ini ada pilihan your organization ya. Nah, invite yang tadi dilakukan oleh Nandang 007 ini akan terlihat di bagian your organization. Ini pada orang yang diajak kolaborasinya ya. Ini tinggal diklik saja your organization ya. Kemudian nah, ini terlihat ada Flutter Application Latihan Kolaborasi 2023. Nah, beberapa detik yang lalu atau beberapa menit yang lalu sudah dikirimkan ya invitasinya. Ini kadaluarsanya 7 hari ke depan. Ya, kita join saja, tekan join, kemudian di accept invitation ya. Kemudian nah ini berarti sudah diterima ya, invitasinya Nandang 007 sudah diterima oleh Nandang Coba gitu ya. Nah, ini saya stop lagi sharingnya, kembali lagi ke komputer yang satunya ya. Ya, ini saya hentikan, kemudian Nandang Cobanya juga stop sharing. Hentikan presentasi ya, sharingnya di stop. Oke, saya kembali lagi ke akun yang Nandang 007. Sekarang kita lihat kembali di bagian manage access yang tadi. Nah, ini kan statusnya masih awaiting ya, masih awaiting. Tadi Nandang Coba ini sudah meng-approve atau sudah menerima invitasi yang diberikan Nandang 007. Coba sekarang kita refresh saja. Nah, setelah di refresh ini sudah masuk jadi kolaborator begitu ya. Oke. Selanjutnya apa yang dilakukan? Kalau sudah seperti ini kita buat bagi-bagi tugas ya. Kita bagi-bagi tugas. Nah, Nandang 007 ini sebagai ketuanya ceritanya, kemudian Nandang Coba ini adalah anggotanya. Nah, kita bikin tugas. Untuk membuat bagi-bagi tugasnya, masuk kemana? Masuk saja ke bagian project ya. Masuk ke bagian project, kemudian di sini ada link project, dan kita buat saja new create project. Terus kita beri nama, kita pilih dulu modelnya yang board ya. Ini ada 3 model sebetulnya pilihannya. Saya lebih suka menggunakan yang board. Nah, project name-nya kita tulis di sini. Misalkan saya tulisi latihan kolaborasi 2023 gitu ya. Kemudian tekan create. Nah, setelah ditekan create akan muncul tampilan seperti ini, latihan kolaborasi 2023. Kemudian di sebelah kiri ada to do.
ada in progress dan ada done. Nah, in progress ini adalah to do ini adalah apa yang akan dikerjakan, gitu ya. Ya, to do ini apa yang akan dikerjakan, kemudian in progress itu yang sedang dikerjakan, dan ini adalah yang sudah selesai. Oke, sekarang langsung kita buat saja bagi-bagi tugasnya. Caranya tinggal pilihkan add item, terus sebut saja misalkan yang pertama mengerjakan halaman main, gitu ya. Kemudian yang kedua ini akan mengerjakan halaman 1. Kemudian yang berikutnya mengerjakan halaman 3. Kemudian yang berikutnya mengerjakan halaman 4. Nah, ini daftar pekerjaan yang akan diselesaikan pada kolaborasi ini dituliskan semua di sini, begitu ya. Kemudian nanti dibagi-bagi. Nanti kalau Anda punya 10 pekerjaan, 20 pekerjaan dan seterusnya, inputkan saja dulu semua di sini, kemudian nanti dibagi-bagi, gitu ya. Nah, setelah dimasukkan, kita rubah ke bentuk isu. Cara merubah ke bentuk isunya tinggal klik di bagian titik-titik yang ini, kemudian dipilih convert to issue. Kemudian setelah itu tadi nama repositorinya apa, 2023. Nah, nama repositorinya ini ya, Flutter Application Latihan Kolaborasi 2023. Tinggal dipilih ke situ. Terus berikutnya kita pilih juga yang ini, kita convert isu juga, kemudian kita pilih juga ke Flutter Application Latihan Kolaborasi 2023 juga. Yang ini juga kita convert juga, convert to isu, sama ke nama repositori yang sama ya. Kita masukkan di nama repositori yang sama. Nah, setelah semuanya di-convert ke bentuk isu, selanjutnya tinggal kita bagi-bagi tugas. Nah, untuk bagi-bagi tugasnya seperti apa? Cara bagi-bagi tugasnya kita pilih saja di bagian ini, misalkan gitu ya, halaman main, tinggal kita klik, terus ini mau kita tugaskan ke siapa? Add sign. Nah, ini ada daftar orangnya, begitu ya. Nah, daftar orang ini adalah yang tadi sudah kita invite di kolaborasi tadi, yang teman kolaborasinya, begitu ya. Nah, ini kita bagi-bagi tugasnya. Misalkan saja nanti halaman main dan halaman 1 itu yang mengerjakan yang nandang 007 misalkan gitu. Kemudian yang ini yang mengerjakan yang nandang coba. Nah, kita coba. Saya klik halaman main, kemudian kita pilih add assigners. Saya masukkan ke nandang 007, terus ini di close lagi. Berikutnya klik yang halaman 1, kemudian ini juga saya berikan ke nandang 007, saya close. Kemudian yang ini kita berikan ke nandang coba, science, saya berikan ke nandang coba, kemudian ini di close. Kemudian yang ini juga kita berikan ke nandang coba, kemudian di close. Oke, ini sudah dibagi-bagi semua ya tugas-tugasnya. Nah, nanti pada saat pekerjaannya dikerjakan akan pindah ke in progress, kemudian kalau sudah selesai dipindahkan ke bagian done, begitu kira-kira. Oke, kalau ini sudah, saya masuk lagi ke GitHub-nya ya, atau ke Visual Studio Code-nya. Tapi sebelumnya coba kita lihat dulu di bagian repository ini ya. Di bagian repository ini kita lihat dulu, ini ada 4 isu, kemudian 1 project. Nah, project itu tadi yang tadi kita buat, yang ini ya. Kemudian 4 isu itu ya perintah-perintah atau pembagian tugasnya gitu ya. Mulai dari halaman main, halaman 1, halaman 3,
3 dan halaman 4. Oh, ini halamannya itu ya, loncat halaman 1, halaman 3, halaman 4, tidak ada halaman 2 nya, nggak apa-apa lah. Oke, selanjutnya kita mulai pekerjaannya ya. Yang dikerjakan, yang perlu diperhatikan begini, saya tampilkan dulu di isunya ya. Yang harus diperhatikan, nanti harus mengerjakan sesuai dengan pekerjaannya, begitu ya. Saya kembali ke project saja, lebih jelas dari sini ya. Nah, yang ini tadi Nandang 007 mengerjakan halaman main, kemudian Nandang 007 juga mengerjakan halaman 1, terus Nandang coba mengerjakan halaman 3, nah Nandang coba juga mengerjakan halaman 4. Nah, masing-masing dari user ini jangan sampai mengedit file yang sama gitu ya. Misalkan ini coba-coba ngedit yang ini, nanti akan bermasalah ketika melakukan pull request, ketika melakukan commit and push pull request nanti akan bentrok gitu ya. Jadi satu file yang sama diedit oleh 2 orang, itu agak rumit untuk mengatasinya begitu ya, sehingga diusahakan saja satu file itu hanya dikerjakan oleh 1 orang begitu ya. Jadi jangan dikerjakan oleh 2 orang atau lebih. Baik, saya sekarang masuk ke Visual Studio Code-nya. Terus kita lihat di sebelah kiri ini di bagian GitHub ya, ini sekarang ada muncul isu ya. Ini kita refresh saja biar isunya muncul. Nah, ini isunya sudah muncul, ada my issue, kemudian ada created issue, kemudian ada recent issue, kira-kira seperti itu ya. Di bagian isu ini akan terdapat isu-isu yang tadi sudah ditugaskan pada proses pembuatan project di GitHub-nya gitu ya. Nah, ini saya sebagai Nandang 007 itu akan mengerjakan halaman 1 dan halaman main gitu ya. Kemudian halaman 3 dan 4, halaman 3 dan 4-nya akan dikerjakan oleh Nandang coba. Nah, memulai proses pekerjaannya seperti apa? Memulai proses pekerjaannya seperti ini. Misalkan saya mau memulai mengerjakan yang halaman 1 dulu. Nah, mau mengerjakan yang halaman 1, maka saya masuk ke halaman 1 ini. Saya klik start working on issue begini ya. Saya klik. Nah, kemudian setelah diklik maka ini akan tampil di bawah branch-nya masuk ke isu yang ini. Ya, kalau saya keluar dari pekerjaan yang halaman 2, misalkan ini saya klik seperti ini, stop working on issue and leave topic branch. Kalau saya klik maka ini bisa kembali lagi seharusnya ya. Tapi kalaupun tidak kembali lagi, misalkan saya kembalinya dari sini saja. Nah, saya pindah ke bagian master lagi. Nah, ini berarti saya balik lagi ke master. Nah, saya lanjutkan saja pekerjaan di yang ini ya. Berarti saya masuk ke isu 2 yang ini, yang mengerjakan halaman halaman 1 ya. Oke, saya masuk ke sini lagi. Jadi saya akan mengerjakan yang halaman 1. Yang perlu diperhatikan, jangan pakai di main begitu ya. Ketika kita kerja, sesuaikan saja dengan isunya. Saya mengerjakan isu berarti branch-nya bikin branch baru. Kayak gitu ya, bikin branch yang baru. Nah, ini saya ada di isu yang ini, sedang aktif di situ ya. Kita buat saja project baru, kita buat halaman barunya. Saya mau membuat halaman 1 ya, mau membuat halaman 1. Cara membuatnya, saya buatkan dulu screen, misalkan di sini saya buat folder baru, kasih nama screen. Kemudian di screen ini saya buatkan file baru, new file. Saya kasih nama saja halaman 1.dat gitu ya.
Nah, sudah halaman 1.dat. Kalau kita lihat di sini warnanya hijau ya, dan ini kalau kita tunjuk ini untrack, jadi belum dimasukkan ke repository. Oke. Sekarang saya buat halaman 1 ini, buat saja mulai dari impor seperti biasa ya, seperti membuat project Visual Studio project Flutter biasa. Saya impor dulu, kemudian saya buatkan STF stateful widget, saya kasih nama halaman 1 gitu ya. Kemudian ininya saya kasih scaffold biasa, kemudian ini juga saya kasih app bar ya, saya kasih app bar. Kemudian app barnya saya kasih title seperti biasa, terus ini kasih saja halaman 1. Oh ya, halaman satunya dimasukkan di dalam teks ya, ini masukkan di dalam teks, saya wrap di teks. Kemudian setelah itu masukkan bodinya saya kasih saja misalkan di begini saja, kasih center, kemudian child, kasih teks, kemudian isinya hanya tulisan begini saja, ini adalah halaman 1 ya. Saya simpan ya, anggap saja halaman 1 ini sudah selesai ya. Nah, ini saya sudah membuat halaman 1, sudah lengkap ceritanya begitu ya. Kemudian kalau halaman 1 ini sudah lengkap, maka ini saya simpan. Nah, setelah disimpan, saya kirimkan perubahannya ke GitHub gitu ya. Saya kirimkan perubahannya ke GitHub. Berarti kemana masuknya? Saya masuk ke sini. Ini ada source control, kemudian saya klik begitu ya. Nah, perlu diperhatikan, saya ingatkan sekali lagi, yang kita ikutkan di dalam commit ini hanya file-file yang memang menjadi tanggung jawabnya kita gitu ya. Ini latihan 1, halaman 1 ini menjadi tanggung jawab Nandang 007, berarti saya commit masukkan semuanya. Nah, saya tuliskan di sini pesannya, misalkan pesannya seperti ini, halaman 1 sudah selesai. Saya tuliskan halaman 1 sudah selesai dikerjakan. Saya copy saja, kemudian di commit. Nah, pada saat pesan seperti ini dijawab yes ya, would you like to state all your change and commit them directly. Ini dijawab yes. Kemudian setelah itu langsung kita push ke branch. Nah, branch yang mana? Nanti branchnya ini ya. Ini saya kasih Ctrl V, pesannya apa, kemudian publish branch. Nah, tunggu proses sampai dengan, nah ini sudah. Kalau setelah itu langsung kita buatkan create pull request. Nah, biar nanti bisa digabungkan ke master ya. Create pull request, kemudian keluar tampilan seperti ini. Deskripsinya saya tulis yang tadi saja biar sama. Kemudian setelah itu create. Nah, sedang membuat requestnya.